Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Dina Hafizah. Kita akan melanjutkan dari bentuk normal pertama, yang tadi itu menjadi bentuk normal yang kedua. Mari kita mulai. Di sini kita pembahasannya sama seperti yang kemarin, yaitu untuk kita yang masih belum memahami tentang normalisasi. Di sini lebih dijelaskan mengenai normalisasi seperti yang sebelumnya, tapi lebih kompleks. Di sini juga ada tujuan normalisasi database, yaitu ada insert anomali, delete anomali, dan update anomali. Kemudian di bagian sini ada tahapan normalisasi database. Bentuk tidak normalnya seperti ini. Kita perbesar. Ini seperti ini bentuk tidak normal. Ada ID member, nama member, tipe member, keterangan member, ID teater, nama teater, kota, ID movie, nama movie, ID faktur, waktu tayang, harga tiket, dan waktu mungkin berapa jumlah tiket yang dibeli ya. Kemudian di sini ada second normal form atau bentuk normal kedua. Ini setelah kita memenuhi 1NF, kemudian kita bisa melanjutkan ke relasi atau bentuk normal yang kedua, yaitu 2NF. Dan setiap atribut bukan primary key memiliki ketergantungan penuh pada primary key. Jadi ada dua hal yang bertergantungan, yaitu ketergantungan fungsional sama seperti sebelumnya dan ketergantungan penuh. Kemudian di sini juga ada kelompok atribut ketergantungan fungsional. Yang pertama, atribut satuan nama barang yang seperti ini. Ini ketergantungan fungsional pada relasi 1NF faktur belanja. Kemudian ini adalah relasi 2NF-nya. Kelompok atribut yang ketergantungan fungsi parsial dipisahkan ke dalam relasi berbeda, sehingga dari relasi 1NF, faktur belanja diperoleh 3 buah relasi 2NF, yakni barang, faktur pelanggan, dan detail faktur. Di sini semua atributnya bukan primary key pada ketiga relasi memiliki ketergantungan fungsi yang penuh pada primary key gitu ya. Di sini bisa kalian lihat lagi tujuan normalisasinya, yaitu situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung, yaitu insert anomali, kemudian delete anomali, yaitu penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus karena ada redundansi data gitu. Kemudian yang terakhir ada update anomali, situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database, dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Misalnya berkurang 1 ataupun berlebih 1, seperti itu. Kemudian di bagian sini tadi untuk yang tidak normal itu kumpulan datanya ini tidak mengikuti keharusan atau tidak mengikuti suatu format tertentu gitu. Dan terjadi perulangan, sering terjadi perulangan gitu. Untuk yang bentuk normal kedua ini mungkin lebih difungsikan, yaitu determinan ketergantungan fungsional adalah atribut atas kumpulan atribut yang ada pada sisi anak panah gitu, sisi kiri. Kemudian karena persyaratan dari relasi 2NF yaitu berkaitan dengan primary key, maka harus ditentukan terlebih dahulu primary key di relasi 1NF. Tidak satu pun atribut tunggal memenuhi syarat sebagai primary key. Oleh karena itu diambil gabungan dua atribut, yaitu nomor faktur, kode barang sebagai primary key komposit, sehingga skema relasinya menjadi faktur belanja, nomor faktur, kode barang, tanggal, nama, alamat, nomor telepon, jumlah satuan, nama barang, harga satuan. Seperti yang di bawah ini. Gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.